Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas utama yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 14. Adapun nas selengkapnya yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat 46. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas utama kita adalah kebahagiaan dan ketaatan. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas utama kita kali ini yang saya ambil dari website alkitab.sabda.org. yaitu dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Ayat pembimbing yang akan kita pakai untuk merenungkan nas kita kali ini adalah dari Lukas 11 ayat 27 dan ayat 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Terjemahan bahasa Inggris dari versi King James. Untuk Lukas 11 ayat 27 dan 28 ini, yang tadi saya kutip dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru adalah, "And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked. But he said, Yea rather, blessed are they that hear the word of God and keep it." Bahasa Yunani dari kata blessed di sini adalah makarios, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, salah satu terjemahannya adalah diberkatilah. Kata diberkatilah ini di dalam Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru dinyatakan sebagai berbahagia. Dengan demikian, berdasarkan apa yang difirmankan langsung oleh Tuhan Yesus di Lukas 11 ayat 28 ini, yang mana anak kalimat yang berbahagia dapat pula dinyatakan sebagai yang diberkati, sehingga perkataan Tuhan Yesus itu selengkapnya dapat pula dinyatakan sebagai yang diberkati ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan taat. Maka tema kita kali ini, kebahagiaan dan ketaatan, dapat pula dinyatakan sebagai berkat dan ketaatan. Selanjutnya, mari kita renungkan akan berkat di dalam nas utama kita ini. Di ayat 1, janji Tuhan akan berkat dari Tuhan kepada bangsa pilihannya, bangsa Israel, adalah Tuhan akan meninggikan bangsa Israel di atas segala bangsa di dunia. Di ayat 2 sampai ayat 6, janji akan berkat ini termasuk diberkatilah bangsa pilihan Tuhan ini di kota dan di ladang mereka. Termasuk diberkatilah buah kandungan mereka, hasil bumi mereka, dan hasil ternak mereka. Termasuk diberkatilah
panen gandum mereka serta makanan yang mereka buat dari gandum itu. Termasuk diberkatilah mereka atas segala usaha mereka. Di ayat 7, janji akan berkat itu adalah jika mereka diserang oleh musuh, Tuhan akan mengalahkan musuh mereka itu. Di ayat 8, janji akan berkat itu adalah Tuhan akan memberkati setiap usaha mereka dan mengisi lumbung-lumbung mereka dengan gandum. Sekali lagi, mereka di sini adalah bangsa pilihan Tuhan itu, bangsa Israel. Tuhan juga akan memberkati mereka di negeri yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Di ayat 9, janji akan berkat ini adalah Tuhan akan mengkuduskan mereka. Di ayat 11, janji akan berkat ini adalah mereka akan dianugerahi dengan banyak anak oleh Tuhan. Ternak mereka akan banyak dan hasil tanah mereka berlimpah di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Di ayat 12, janji akan berkat ini adalah Tuhan akan menurunkan hujan pada musimnya dari langit. Tuhan juga akan memberkati segala usaha mereka, sehingga mereka dapat memberi pinjaman kepada banyak bangsa, sementara mereka sendiri tidak usah meminjam dari bangsa manapun. Di ayat 13, janji akan berkat ini adalah Tuhan akan menjadikan mereka pemimpin di antara bangsa-bangsa. Mereka tidak akan menjadi pengikut di antara bangsa-bangsa. Selanjutnya lagi, mari kita renungkan akan ketaatan, yaitu ketaatan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan oleh bangsa pilihannya ini, sebagaimana dinas utama kita kali ini. Dari ayat 1, secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui bahwa Tuhan menghendaki ketaatan dari bangsa pilihannya ini untuk mereka mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dari ayat 2, secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menegaskan kembali bahwa Tuhan menghendaki ketaatan bangsa pilihannya ini untuk mereka mendengar suara Tuhan, untuk mereka mendengar firman Tuhan. Dari ayat 9, secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui bahwa Tuhan menghendaki umatnya ini untuk taat berpegang pada perintah Tuhan, taat berpegang pada firman Tuhan, dan untuk mereka hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, menurut jalan yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Kata umatnya di sini adalah bangsa pilihan Tuhan itu, yaitu bangsa Israel. Dari ayat 13, secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui firman Tuhan kembali menegaskan bahwa Tuhan menghendaki ketaatan dari umatnya untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, yang diteruskan dengan pernyataan Tuhan di ayat 14,
yang secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan oleh umatnya ini, yaitu ketaatan untuk sekali-kali tidak melalaikan perintah-perintah Tuhan, untuk sekali-kali tidak melalaikan firman Tuhan dengan cara bagaimanapun juga itu, termasuk jangan sekali-kali memuja dan mengabdi kepada ilah-ilah lain. Dari nas utama kita ini, kita juga dapat mengetahui tujuan Tuhan memberkati umatnya itu, dan tujuan Tuhan menghendaki ketaatan dari umatnya itu, yaitu yang secara tersurat dan tersirat disampaikan melalui ayat 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu, yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan berkenan memuliakan diri Tuhan melalui umatnya, yang dinyatakan sebagai atasmu di ayat 10 ini. Dan Tuhan berkenan memuliakan diri Tuhan melalui seluruh umat manusia, yang dinyatakan sebagai segala bangsa di bumi di ayat ini. Tuhan memuliakan diri Tuhan melalui umatnya dan melalui seluruh umat manusia, dengan cara Tuhan memberkati umatnya yang taat kepada Tuhan, umatnya yang taat kepada firman Tuhan. Demikianlah secara ringkas renungan kita akan kebahagiaan dan ketaatan yang kita nyatakan pula sebagai berkat dan ketaatan dari nas utama kita kali ini, yaitu berkat yang datangnya dari Tuhan dan ketaatan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan oleh umatnya, yang mana jika kita melihatnya berdasarkan konteks seluruh Alkitab, maka kita akan mengetahui bahwa ketaatan ini adalah juga termasuk salah satu berkat yang diberkatkan oleh Tuhan kepada umatnya melalui Roh Kudus Tuhan yang ada pada diri umatnya, yaitu umatnya yang sudah lahir baru atas karya dari Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan poin-poin penutup yang sangat penting berikut ini. Poin penting pertama adalah akan kemahaadilan Tuhan, yang adalah salah satu kemuliaan Tuhan, yaitu Tuhan yang memberkati mereka yang benar, mereka yang menghidupi, melakukan firman Tuhan, adalah juga Tuhan yang menghukum, yang mendisiplin, yang mengutuk mereka yang salah, mereka yang tidak menghidupi, tidak melakukan firman Tuhan. Di dalam kemahaadilan Tuhan, berkat dan hukuman adalah dua sisi dari satu mata uang logam. Sisi yang satu tidak dapat dipisahkan dari sisi yang lain. Sisi Tuhan yang memberkati umatnya yang benar tidak dapat dipisahkan dari sisi Tuhan yang menghukum umatnya yang salah.
Di ayat 10 tadi sudah kita renungkan bahwa Tuhan memuliakan diri Tuhan melalui umat-Nya dan seluruh umat manusia dengan cara Tuhan memberkati umat-Nya yang taat kepada Tuhan, umat-Nya yang taat kepada firman Tuhan. Di ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau, yang mana secara tersurat dan tersirat. Sebagaimana penafsiran-penafsiran yang ada, pengertian mengutuk ini adalah tidak memberkati, adalah menghukum, adalah mendisiplin. Maka sebenarnya lah ayat 10 ini secara tersirat juga menyatakan bahwa Tuhan memuliakan diri Tuhan melalui umat-Nya dan melalui seluruh umat manusia dengan cara Tuhan mengutuk umat-Nya yang tidak taat kepadanya, yang tidak taat kepada firman Tuhan. Termasuk di dalam kutukan Tuhan ini adalah di ayat 16, terkutuklah kota-kota dan ladang-ladang mereka. Mereka di sini adalah umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Di ayat 17, terkutuklah panen gandum mereka dan makanan yang mereka buat dari gandum itu. Di ayat 18, terkutuklah mereka sehingga hanya sedikit anak mereka, hasil tanah mereka, serta sapi dan kambing domba mereka. Di ayat 19, terkutuklah segala usaha mereka. Kutukan dari Tuhan terhadap umat-Nya ini juga termasuk di ayat 20. Tuhan akan mendatangkan bencana, kekacauan, dan kesulitan dalam segala yang mereka lakukan, sehingga dalam waktu singkat saja mereka dibinasakan sama sekali oleh Tuhan. Di ayat 21, Tuhan akan menimpakan kepada mereka penyakit demi penyakit, sampai akhirnya tak seorang pun dari mereka masih tinggal di negeri yang mereka duduki itu. Di ayat 22 dan 23, Tuhan akan menghukum mereka dengan penyakit-penyakit menular, bengkak-bengkak dan demam. Tuhan akan mendatangkan kekeringan dan angin yang menghanguskan sehingga panen mereka rusak. Bencana-bencana itu terus menimpa mereka sampai mereka binasa. Di ayat 24, Tuhan tidak akan menurunkan hujan air, melainkan hujan debu dan pasir, sampai mereka habis binasa. Di ayat 25 dan 26, Tuhan akan membuat mereka dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, sehingga semua bangsa di bumi akan merasa ngeri melihat kemalangan mereka. Kalau mereka mati, mayat mereka menjadi makanan burung-burung dan binatang buas, dan tidak ada yang mengusir binatang-binatang itu. Di ayat 27, Tuhan akan menghukum mereka dengan bisul-bisul seperti yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Badan mereka akan penuh dengan borok dan kudis yang gatal, tetapi tak ada obatnya. Di ayat 28 sampai ayat 34, Tuhan akan membuat mereka menjadi gila, buta, dan kebingungan,
segala usaha mereka akan gagal. Mereka terus-menerus ditindas dan dirampok, dan tidak ada yang menolong mereka. Mereka akan bertunangan, tetapi orang lain kawin dengan tunangan mereka. Mereka akan membangun rumah, tetapi tidak mendiami rumah itu. Mereka akan menanami kebun anggur, tetapi tidak makan buah-buah anggur itu. Sapi-sapi mereka akan disembelih di depan mata mereka, tetapi mereka tidak memakan daging sapi-sapi mereka itu. Keledai-keledai mereka dan domba-domba mereka akan diberikan kepada musuh-musuh mereka, dan tak ada yang menolong. Di depan mata mereka, anak-anak mereka akan diberikan sebagai budak kepada orang asing, dan anak-anak mereka itu tidak akan kembali. Bangsa asing akan mengambil semua hasil tanah yang mereka peroleh dengan kerja keras, sementara mereka sendiri tidak mendapat apa-apa selain penindasan terus-menerus dan perlakuan yang kejam, sehingga mereka akan menjadi gila karena apa yang mereka alami. Di ayat 35, Tuhan akan membuat kaki mereka penuh borok-borok yang sakit dan tak dapat sembuh, dan kaki sampai ujung kepala mereka akan penuh bisul-bisul. Di ayat 36 sampai 45, mereka dan raja mereka akan dibawa Tuhan ke negeri asing yang tidak mereka kenal. Di situ mereka akan mengabdi kepada ilah-ilah yang dibuat dari kayu dan batu. Di negeri asing itu mereka akan diolok-olok dan ditertawakan. Mereka akan menabur banyak benih, tetapi sedikit hasil yang akan mereka peroleh karena tanaman mereka habis dimakan belalang. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memelihara kebun-kebun anggur itu, tetapi mereka tidak memetik buah anggur itu, karena pohon-pohon anggur itu habis dimakan ulat. Di seluruh negeri mereka tumbuh pohon zaitun, tetapi buah-buahnya akan gugur, sehingga mereka tidak memperoleh minyak dari pohon zaitun itu. Mereka akan mendapat anak-anak laki-laki dan perempuan, tetapi anak-anak itu diambil sebagai tawanan perang, sehingga mereka kehilangan anak-anak mereka itu. Semua pohon dan tanaman mereka akan habis dimakan serangga. Orang-orang asing yang tinggal di negeri mereka akan semakin berkuasa, sedangkan kuasa mereka sendiri semakin berkurang. Orang-orang asing itu punya uang untuk dipinjamkan kepada mereka, tetapi mereka tidak punya apa-apa untuk dipinjamkan kepada orang-orang asing itu. Sehingga akhirnya mereka dikuasai oleh orang-orang asing itu. Segala malapetaka itu akan menimpa mereka dan terus mengganggu mereka sampai mereka binasa. Poin penutup selanjutnya untuk kita renungkan adalah ketidaktaatan umat Tuhan ini terhadap Tuhan. Dari ayat 15 secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa ketidaktaatan umat Tuhan itu termasuk ketidaktaatan mereka di dalam mereka mendengarkan suara Tuhan. Mereka tidak melakukan dengan setia dan taat segala perintah dan ketetapan Tuhan. Mereka tidak mentaati firman Tuhan. Dari ayat 20
kita mengetahui bahwa ketidaktaatan mereka adalah dalam bentuk mereka telah meninggalkan Tuhan. Ayat 45 firman Tuhan kembali menegaskan ketidaktaatan umat Tuhan ini, yaitu mereka tidak mendengarkan suara Tuhan, mereka tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mereka melecehkan firman Tuhan. Dan sebagaimana ditunjukkan oleh Alkitab secara keseluruhan, hukuman Tuhan, pendisiplinan Tuhan, kutukan Tuhan terhadap umatnya ini adalah juga sebagaimana secara tersirat disampaikan oleh firman Tuhan di ayat 10 yang kita renungkan tadi, yaitu dalam konteks Tuhan memuliakan diri Tuhan melalui umatnya dan melalui seluruh umat manusia. Yang mana di ayat 1 sampai ayat 14 yang kita renungkan tadi, Tuhan melakukan ini dengan cara Tuhan memberkati umatnya yang taat padanya, yang taat pada firman Tuhan. Yang mana di ayat 15 sampai ayat 46 yang baru saja kita renungkan ini, atau selengkapnya dari ayat 15 sampai ayat 68, Tuhan memuliakan diri Tuhan melalui umatnya dan melalui seluruh umat manusia dengan cara Tuhan mengutuk, Tuhan menghukum umatnya yang tidak taat padanya, yang tidak taat pada firman Tuhan. Mengenai kutukan, mengenai hukuman ini, ayat 46 secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa dengan cara inilah Tuhan memberikan tanda dan mujizat kepada umatnya demi kemuliaan Tuhan, demi Tuhan memuliakan diri Tuhan. Poin penutup terakhir untuk kita renungkan dalam renungan kita kali ini adalah pernyataan Tuhan Yesus akan semua yang baru saja kita renungkan tadi. Dari Yohanes 14 ayat 31, di mana Tuhan Yesus sendiri berfirman, "Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku," secara tersurat dan tersirat kita dapat menafsirkan bahwa Tuhan Yesus menghendaki umatnya untuk dengan taat melakukan apa yang sudah kita renungkan di Ulangan 28 ayat 1, ayat 2, ayat 9, ayat 13, ayat 14 tadi. Dan Tuhan Yesus menghendaki umatnya, yaitu pengikut-pengikutnya yang sudah lahir baru, yaitu kita semua, untuk menjauhi, untuk menghindari, untuk tidak melakukan sebagaimana yang kita renungkan tadi di Ulangan 28 ayat 15, ayat 20, ayat 45, yang mana ketaatan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus atas umatnya ini adalah ketaatan yang berdasarkan kasih, yang di dalam konteks kita ini khususnya kasih terhadap Tuhan Allah Bapa di surga. Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku," memperkuat pernyataan Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 31 tadi. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan selengkapnya akan berkat
dan ketaatan yang datangnya dari Tuhan untuk umat-Nya, sebagaimana di nas utama kita maupun nas kita selengkapnya kali ini. Kemahaadilan Tuhan yang adalah salah satu kemuliaan Tuhanlah yang membuat berkat dan kutukan dari Tuhan adalah dua kenyataan hidup yang harus dihidupi oleh setiap umat Tuhan. Tuhan berkenan melakukan keduanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut sebagai hal-hal yang perlu kita amati terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghidupi nas kita selengkapnya kali ini. Mengetahui bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita, umat-Nya, pengikut-Nya yang sudah lahir baru, untuk selalu menuruti segala firman Tuhan sebagaimana yang ada di dalam Alkitab. Maka, hai umat Tuhan yang sejati, berdoalah dengan khusyuk selalu, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk selalu membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan waktu lepas waktu di dalam kehidupan kita. Perwujudan yang harus kita amati terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari dari penerapan ini adalah kita semua atas bimbingan dari Roh Kudus Tuhan tentunya mematuhi perintah-perintah Tuhan dengan taat dan menjauhi larangan-larangan Tuhan dengan taat pula waktu lepas waktu. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.